Halo generasi inovasi Bakta, salam cerdas dan optimis. Dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang unggul, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki 6 ciri utama. Di antaranya, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentukannya. Pemateri pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia dalam dimensi profil ini berarti pelajar tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaannya, serta memperdalam ajaran keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk penerapan pemahaman nilai-nilai ajaran keagamaan. Berikut beberapa elemen dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang terakhir, akhlak bernegara. Halo pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya saya Kristia Indra. Di sini saya akan menjelaskan elemen kedua dari profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Nah, mendengar kata berkebinekaan global kayaknya masih agak asing ya di telinga kalian. Oleh sebab itu, simak video penjelasan elemen kedua dari profil pelajar Pancasila berikut ini. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia dengan dimensi profil ini merupakan seorang pelajar yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi intelektual, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Berikut beberapa elemen dari dimensi berkebinekaan global. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi intelektual dalam interaksi antar sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Serta yang terakhir, berkeadilan sosial. Materi yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia yang memiliki dimensi gotong royong adalah pelajar yang memiliki kemampuan untuk bekerja bersama-sama agar pekerjaan tersebut terasa lebih ringan dan tentunya mudah untuk dikerjakan. Pelajar tersebut juga sadar bahwa ia tidak hidup sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah kelompok sehingga perlu diadakannya usaha dari dalam diri untuk pencapaian kelompoknya tersebut. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang pertama, kolaborasi. Dalam elemen ini berarti seorang pelajar mampu menunjukkan rasa kerjasama dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada kepedulian. Dalam elemen ini berarti seorang pelajar mampu menunjukkan sikap tanggap terhadap lingkungan dan menghargai lingkungan sosialnya. Yang ketiga, berbagi. Dalam elemen ini berarti seorang pelajar mampu menunjukkan atau memberikan dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Hai Sobat Bakta, salam pelajar Pancasila. Kali ini saya akan memaparkan materi keempat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Kemandirian sudah seharusnya ditanamkan sejak kecil. Nah,
kemandirian itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita, apalagi kita sebagai pelajar Indonesia. Mari kita simak lebih lanjut lagi apa itu kemandirian. Mandiri. Seorang pelajar yang memiliki dimensi mandiri berarti pelajar tersebut mempunyai prakarsa atau pengembangan diri dan prestasinya. Dan didasari juga pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Pelajar yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Elemen dari dimensi mandiri yaitu dimensi mandiri dan regulasi diri. Halo Sobat Inovasi Bakta, kita sudah sampai nih di submateri kelima dari profil pelajar Pancasila, yakni bernalar kritis. Jadi, kita sebagai pelajar Pancasila Indonesia harus mempunyai nalar yang kritis untuk nantinya dapat memecahkan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Untuk itu, kalian harus tahu apa itu bernalar kritis. Jadi, simak video ini sampai akhir ya. Bernalar kritis. Seorang pelajar yang memiliki nalar yang kritis berarti pelajar tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Pelajar tersebut mampu menyaring informasi, mengolah, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa, serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Berikut beberapa elemen dari dimensi bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Dan yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Hai generasi inovasi Bakta, sudah sampai nih ke submateri yang terakhir dari profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Nah, saya ingin menjelaskan apa itu kreatif dari profil pelajar Pancasila. Kreatif. Seorang pelajar yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Berikut beberapa elemen dari dimensi kreatif. Yang pertama yaitu menghasilkan gagasan yang original, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original, dan yang terakhir memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, Sobat Bakta, itu dia keenam elemen dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini juga tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, namun terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Ini berarti cakupan materi dan program yang akan diberikan kepada siswa untuk dipelajari dalam proses pembelajaran mampu memunculkan aspek-aspek profil pelajar Pancasila dalam tiap mata pelajaran. Elemen dalam profil pelajar Pancasila ini tentunya harus kalian aplikasikan dalam hidup kita agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Jadilah pelajar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila, salam cerdas dan optimis.